Sekarang kita masuk ke pelajaran 15, yaitu cara menerima Roh Kudus. Ya. Pernah terima hadiah? Pernah ya. Kalau terima hadiah itu fotonya bagus apa jelek? Bagus ya, cantik ya kan. Ditanya cantik, mungkin terus ditaruh di meja. Nah, ketika kita terima hadiah, cantik, bagus, berat lagi. Kita jatuh terbayang kok isinya apa, ini apa. Terus kita kasih di meja. Tapi hadiah itu tidak pernah dibuka. Setiap hari cuma dilihat, dipindah-pindah, dibersihkan dari debu. Kira-kira kita bisa menikmati nggak hadiah itu? Tidak. Tidak bisa. Nah, banyak orang percaya seperti itu dengan Roh Kudus. Ya, sudah diberi janji, sudah tersedia, sudah dijanjikan semua orang percaya, tapi masih berkata, aku layak nggak ya pakai? Atau aku belum cukup rohani, ya kan? Nanti dulu, ya kan? Aku masih kadang gini, aku belum layak, ya. Jadi terhambat untuk kita menikmati. Atau nanti sajalah kalau aku sudah lebih baik hidupku, aku sudah kudus, aku salah, ya kan? Nah itu. Padahal ini bukan hadiah untuk orang yang sempurna. Ini hadiah untuk orang yang percaya. Amin. Ya. Kadang-kadang di rumah kita punya lemari es, ada orang nitip makanan. Ya, itu salah sendiri makanan. Dan kita yang punya rumah yang tinggal buka, ada makanan di dia ambil, salah nggak? Nggak salah. Habis itu dicari orangnya. Nah itu. Nah, ilustrasi lagi, ya kan? Bayangkan ada orang yang kayak kemarin ke Jakarta itu di stasiun ada itu ya, air minum itu ya disediakan gratis toh, ya kan? Nah, kalau ada orang dia cuma berdiri lihat airnya, nggak cuma berdiri lihat diskusi, ini kan dia bagus loh, kualitasnya mantap, ya. Malah debat soal mereknya, ya, bukan jadi bahas teorinya aja, tapi nggak pernah minum, ya. Orang ini tetap haus apa enggak? Tetap haus. Yang salah airnya atau orangnya? Orangnya. Seperti itu. Jadi pelajaran 15 ini bukan belajar tentang ritual, bukan tentang teknik khusus, bukan tentang janji lebih rohani, ya kan? Ini tentang menerima dengan iman apa yang Tuhan sudah janjikan. Seperti keselamatan diterima dengan iman, ya Roh Kudus juga diterima dengan iman. Bukan karena kita layak, bukan karena performa kita, tapi karena janjinya itu bisa dipercaya. Amin. Amin. Ya. Seringkali kita menunggu ada perasaan khusus, ya kan? Ditekan, merinding, ya kan? Padahal iman itu bukan soal rasa, ya. Iman adalah respon terhadap janji. Jadi kalau Tuhan berkata itu untuk kita, ya maka itu untuk kita. Amin. Amin. Ya. Jadi jangan jadi orang yang terus haus di depan sumber air tadi. Jangan jadi orang yang terus berdoa minta apa yang sebenarnya sudah tersedia. Hari ini kita mau belajar bukan bagaimana memaksa Tuhan memberi, tapi bagaimana menerima apa yang Tuhan sudah sediakan. Karena Roh Kudus bukan hadiah eksklusif. Dia adalah janji bagi setiap kita orang percaya. Amin. Amin. Nah, kita masuk ke materi. Cara menerima Roh Kudus. Catat. Ya, bawa catatan. Oke. Nah, pelajaran ini menjawab pertanyaan sederhana namun penting, ya. Bagaimana seseorang menerima Roh Kudus? Kisah Cornelius, ya, orang baik belum tentu selamat, ya kan? Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 2. Kisah 10 ayat 1 sampai 2. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Jadi di sini kita membaca tentang Cornelius, dia perwira pasukan Italia, dia saleh. Saleh itu artinya apa? Baik, perbuatannya benar. Dia takut akan Allah.
dia banyak memberi sedekah, dia senantiasa berdoa pada Allah. Jadi secara moral dan agama dia sangat baik. Namun, nah ini yang jadi masalah namun ini kan? Namun ia belum memiliki hubungan pribadi dengan Allah melalui Yesus Kristus. Banyak ya cerita kita ya, orang baik, orang saleh, rajin beribadah, tapi tidak punya hubungan pribadi dengan Allah melalui Yesus Kristus. Nah ini penting ya. Berbuat baik tidak otomatis membuat seseorang itu lahir baru. Kemudian Allah mengutus Petrus. Dalam Kisah 10 ayat 3-6, malaikat menyuruh Kornelius memanggil Petrus. Mengapa? Karena ia perlu mendengar Injil. Dalam Kisah 10 ayat 43, Petrus berkata seperti ini. Barang siapa percaya padanya, pada Yesus, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Nah inilah inti keselamatan. Percaya pada Yesus, menerima pengampunan dosa. Bukan karena amal, kesalehan, bukan karena doa rutin, tetapi karena iman kepada Kristus. Amin. Amin. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus. Kisah 10 ayat 44. Ya, di situ dikatakan, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Ingat, begitu mereka percaya, dosanya diampuni, Roh Kudus turun. Mereka berbahasa roh dan memuliakan Allah. Ayat 46. Ya. Ini menjadi tanda nyata bahwa mereka menerima kepenuhan roh. Jadi dalam perjanjian baru ketika Roh Kudus turun, mereka berbahasa roh dan atau bernubuat. Ya. Jadi Yesus mengajarkan tentang kelahiran baru dalam Yohanes 3:3. Jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, murid-murid menerima Roh Kudus dalam Yohanes 12:22 dipenuhi dengan kuasa. Artinya apa? Ada pengalaman menerima hidup yang baru. Ada pengalaman dipenuhi dengan kuasa. Jadi baptisan Roh Kudus bukan sekedar simbol, tetapi pengalaman nyata. Ya. Gereja menggambar ada ornamen Roh Kudus sebagai simbol sebagai orang percaya. Tetapi Roh Kudus, baptisan Roh Kudus ini bukan sekedar simbol tadi, tapi pengalaman nyata bagi yang menerima kuasa daripada Allah. Nah tujuannya apa? Dalam Kisah 1 ayat 8, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, ya, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksi. Amin. Jadi tujuan baptisan Roh Kudus apa? Menerima kuasa, mempunyai keberanian, mempunyai kesaksian, pelayanan yang efektif. Bukan sensasi, tetapi untuk misi. Ketika kita menerima baptisan Roh Kudus, bukan kita mau punya sensasi atau kita kelihatan wow punya sesuatu yang berbeda dari yang lain, enggak. Tapi ini ada misi di sini, ada kuasa, ada keberanian, ada kesaksian, dan kita bisa melayani dengan efektif. Amin. Itu yang terjadi pada murid-murid. Apakah masih berlaku sekarang? Nah, Kisah Para Rasul 2 ayat 38 sampai 39. Kisah Para Rasul 2 ayat 38 sampai 39, ayo dibaca, silakan. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Amin. Amin. Jadi janji itu untuk kamu, anak-anakmu, dan orang-orang yang masih jauh. Ya, masih berlaku nggak sekarang? Masih. Masih berlaku. Ya,
Jadi dalam 1 Korintus 1 ayat 7 dikatakan, kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia apapun. Karunia Roh Kudus masih berlaku sampai Yesus datang kembali. Amin. Ya. Nah, bagaimana cara menerimanya? Tadi jawabannya sangat sederhana. Minta, percaya, ya, bahwa kita menerima dan kita berserah dan mulai menyembah Tuhan. Roh Kudus mulai memberikan kata-kata. Seperti itu. Jadi langkahnya seperti itu sederhana. Dalam Lukas 11 ayat 13. Jika kami yang jatuh memberi pemberian baik tadi, ya, mulai yang baik kita dapat terima dari Allah, Bapa memberikan Roh Kudus pada mereka yang meminta. Langkahnya apa? Kita minta, kita percaya, dan kita menerima, kita berserah dan mulai menyembah Tuhan. Nanti Roh Kudus mulai berkata-kata melalui kita. Ada kesaksian semua. Amin. Amin. Ya. Mereka yang berbicara, Roh Kudus memberi ucapan. Kita yang membuka mulut, Roh Kudus yang memberikan kita bahasanya. Jadi bahasanya bukan bahasa kita, tapi bahasa Roh Kudus. Amin. Amin. Nah, kesimpulannya apa? Istilah keselamatan itu lahir baru, bertobat, percaya, diampuni, hidup kekal. Itu keselamatan. Baptisan Roh Kudus, baptisan Roh itu Roh Kudus turun atas seseorang. Ya. Nah, ketika menerima Roh dipenuhi dengan kuasa. Amin. Tujuannya apa? Kuasa untuk bersaksi. Untuk sekarang, ya, cara menerimanya meminta, percaya. Ya. Nah, siap berbicara? Tidak berbicara, Roh yang memberikan bahasanya. Jadi intinya, orang baik belum tentu lahir baru. Keselamatan datang melalui iman kepada Yesus. Baptisan Roh Kudus adalah pengalaman yang nyata, real. Caranya sederhana, minta dan percaya. Allah tidak pelit. Ya, Dia Bapa yang rindu memberi semuanya. Amin. 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 Sudah tahu caranya? Sudah tahu caranya? Kabar baik? Kabar baik. Nah, praktekkan dulu.